Januari tahun 1943, tengah malam, di dermaga gelap Darwin, Australia Utara, angin laut menderu, membawa bau asin yang bercampur solar, kayu basah, dan asap rokok. Di kejauhan, suara ombak menghantam lambung kapal-kapal militer yang berlabuh samar di balik kegelapan. Lampu-lampu kuning redup bergetar tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di atas papan dermaga yang lembab. Di sisi dermaga yang sepi, sebuah kapal kayu tua bermotor, tak lebih besar dari perahu nelayan biasa, bergoyang pelan di air hitam. Di buritannya cat yang mengelupas dan tubuh lambung yang tampak lelah, membuatnya terlihat seperti kapal yang tak lagi penting. Tapi malam itu, perahu kecil itu bukan sekadar perahu nelayan. Ia adalah penyamaran. Letnan Ian L. Morrison, Intel Australian Services Reconnaissance, Departemen Tunit Rahasia yang orang lebih mengenalnya sebagai Z Special Unit, berdiri di dekat tangga kapal dengan jas hujan tipis terikat rapat. Di balik cahaya rokok yang menyala sebentar di tangannya, tampak wajahnya yang kurus, rahang mengeras. Mata fokus mengamati satu persatu anggota tim yang turun dari truk militer tanpa tanda. Cek lagi kortes-kertis kalian, gumamnya pelan. Suaranya kalah oleh deru angin, tapi cukup jelas untuk laki-laki di depannya. Serson Jock Argrebes, pria bertubuh kekar dengan kulit legam bekas matahari tropis, merogoh saku baju lusuh yang tampak seperti pakaian kerja pelabuhan. Ia mengeluarkan selembar kertas kusam yang sengaja diremas dan dilipat-lipat agar terlihat sering dipakai. Di pojoknya tertulis dalam bahasa Melayu patah-patah, nelayan, asal Kupang, tujuan Laut Timor, muatan ikan, garam, perkakas. Masih di sini, sir, katanya. Di samping Jack, dua laki-laki lain berdiri. Bill Carter, radio operator yang kurus tinggi, dan Tom Smiley Dawson, mekanik mesin yang meski wajahnya keras, tapi punya kebiasaan gugup memainkan kunci pas di tangannya. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh kemeja tipis, sarung, celana pendek, sandal jepit jauh dari citra seragam kaki rapi tentara Australia. Morrison menarik napas dalam-dalam, mencium campuran bau solar, keringat, dan udara asin malam. Mulai sekarang, katanya lirih, kalian bukan prajurit. Kalian nelayan dari selatan timur. Kalian lapar, kalian miskin, dan kalian cuma mau satu hal, pulang dengan cukup ikan untuk dijual. Ia melangkah ke dalam kapal, menapaki papan kayu yang mengeluarkan bunyi berderit. Di dalam, ruangan sempit berisi tumpukan jaring ikan, keranjang rotan kosong, dan beberapa tong kayu yang tampak seolah berisi ikan asin. Tapi jika seseorang, apalagi Jepang, membuka salah satu tong itu, mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada ikan. Di ujung buritan, nampan kayu dilepas. Tom bergerak cepat, berjongkok, mengangkat papan lantai yang tampak tua dan retak. Di bawahnya, tersembunyi dengan rapi, ada radio set militer lengkap dengan baterai, antena lipat, dan kabel-kabel yang dililit rapi. Di sebelahnya terbungkus kain goni, tersimpan senapan pendek, pistol, dan beberapa granat tangan yang dibungkus seolah cuma bongkahan besi tua. Cek lagi radionya, perintah Morrison. Bill turun lebih dulu. Tubuhnya hampir menyentuh balok kayu di atas kepala. Ia membuka pelindung radio, menyentuh knob dan kabel seolah sedang menyentuh sesuatu yang hidup. Baterai penuh. Frekuensi sudah disetel ke Darwin. Kita siap kirim kapan saja, sir. Asal antena bisa kita naikkan di laut bebas. Morrison mengangguk. Ingat, Bill, radio itu nyawa kita. Dan juga target utama Jepang kalau mereka sadar siapa kalian sebenarnya. Suara langkah mendekat. Dari kegelapan dermaga, seorang perwira Angkatan Laut Australia, Komander Lewis, muncul dengan mantel panjang dan topi pet. Di belakangnya, dua prajurit membawa kotak kayu berat. Ini yang terakhir, katanya singkat. Ia melirik kapal, mengangkat alis. Kelihatannya benar-benar mirip kapal nelayan bangkrut. Persis yang kita mau, jawab Morrison. Kalau kelihatan terlalu bagus, Jepang akan curiga. Kotak kayu itu dibuka. Di dalamnya, bukan senjata, tapi lampu Petromax, piring seng, panci tua, pakaian kusam, dan beberapa lembar bendera kecil, bendera Belanda, Portugis, dan sedikit kain putih tanpa tanda. Properti kalian, kata Komander Lewis. Kalau ditanya, kalian nelayan lokal yang sesekali berurusan dengan pos Belanda dan Portugis. Jangan banyak bicara. Jangan banyak senyum. Orang lapar jarang ramah. Tom terkekeh pelan, meski jelas sarafnya tegang. Saya bahkan gak ingat kapan terakhir kali saya ramah, sir. Morrison menoleh pada anak buahnya.
Dengar baik-baik, Laut Timor sekarang bukan lagi laut para nelayan. Itu jadi halaman depan Kekaisaran Jepang. Kapal patroli mereka mondar-mondir, pesawat mereka terbang rendah, dan mereka curiga sama semua orang yang lewat. Sekalipun kalian tersenyum salah, kalian bisa diikat ke tiang kapal dan diinterogasi sampai lupa nama sendiri. Angin bertiup lebih kencang. Di kejauhan, suara sirene pelabuhan terdengar sayup, menandai pergantian shift penjagaan. Lampu-lampu di dermaga lain mulai dipadamkan, menyisakan area kapal nelayan penyamaran ini dalam semi gelap yang justru menguntungkan. Jadi, kita benar-benar akan mengapung di Laut Timor, pura-pura jadi nelayan? Tanya Jack. Kali ini dengan nada setengah tak percaya, setengah kagum pada kegilaan rencana ini. Bukan pura-pura, koreksi Morrison. Kita memang akan jadi nelayan. Kalian akan lempar jala, tarik jala, bersihkan ikan, dan bau amis selama berhari-hari. Bedanya, di antara ikan-ikan itu, kita juga tarik sesuatu yang lain. Informasi. Ia melangkah ke haluan, memandang ke arah utara, ke arah kegelapan laut yang tak terlihat mata, namun terasa kehadirannya. Di balik sana, di sepanjang garis pantai timur dan kepulauan sekitarnya, pos-pos Jepang sedang mengincar setiap kapal yang lewat. Di beberapa teluk dan pulau kecil, pejuang lokal dan agen sekutu bersembunyi, menunggu kesempatan mengirimkan laporan pergerakan kapal perang Jepang. Jumlah pesawat di lapangan udara, lokasi gudang, logistik. Masalahnya, tak ada cara aman untuk membawa informasi itu kembali ke Australia. Kapal perang terlalu mencolok, pesawat terlalu berisiko ditembak jatuh. Jadi, mereka memilih cara paling tua di dunia, menyamar jadi orang biasa. Morrison merogoh saku, mengeluarkan foto kecil yang mulai pudar. Seorang perempuan muda sedang berdiri di depan rumah kayu, senyum tipis, rambut ditiup angin. Di belakangnya, anak kecil sedang memegang ember. Jack memperhatikan. Istri, Sir. Morrison menggeleng pelan. Adik, dia pikir aku cuma kerja di kantor di Melbourne. Ia menyelipkan lagi foto itu. Kalau dia tahu, aku mau pura-pura jadi nelayan di Laut Timor, dia mungkin kirim surat marah ke Perdana Menteri. Jack tertawa pendek, tapi suara tawanya lebih mirip hembusan napas gugup. Ia menatap ke ujung dermaga, tempat bayanggen-bayanggen kapal patroli tampak seperti hantu. Kira-kira berapa lama kita bakal di sana? Morrison mengangkat bahu. Selama yang dibutuhkan, sampai kita punya cukup intel. Pos Jepang di Kupang, Dili, dan sepanjang pesisir harus kita petakan. Jalur patroli mereka, jadwal konvoi kapal, bahkan kebiasaan nakoda mereka kalau bisa. Semakin banyak kau tahu, semakin banyak nyawa pilot dan pelaut Australia yang bisa diselamatkan. Bill naik ke dek, mengikat tali terakhir. Mesin siap, tangki solar penuh. Jaring sudah disusun. Tinggal doa, Sir. Commander Lewis mendekat, menepuk bahu Morrison. Kalian tahu aturannya. Kalau ketahuan, pemerintah akan bilang kalian bukan bagian dari mereka. Misi ini tidak pernah ada. Nama kalian tidak akan tercatat dimanapun. Morrison mengangguk pelan. Saya sudah hafal kalimat itu, Commander. Bagus, karena di Laut Timor, yang kalian bawa bukan cuma jaring dan umpan. Pandangan Louis mengarah ke lambung kapal yang menyembunyikan radio dan senjata. Kalian bawa harapan, dan harapan itu seringkali adalah barang paling rapuh di medan perang. Angin malam tiba-tiba membawa suara dentuman ombak yang lebih keras, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Morrison menoleh ke anak buahnya. Naik semua, perintahnya. Mulai sekarang, nama kalian berubah. Jack, Ko Hakan Bill, Ko Bilalantum, Ko Tama, nama-nama yang lebih mudah diterima telinga di kampung-kampung pesisir. Ja atau sekarang. Jaka naik ke kapal dengan sekali langkah. Bilal dan Tama menyusul. Wajah mereka tertelan bayangan gelap tiang dan tali. Di tangan mereka, bukan senapan, tapi keranjang dan gulungan jaring. Di bawah cahaya lampu dermaga yang tinggal beberapa saja, kapal nelayan itu mulai menjauh dari dermaga. Tali-tali pelepas ditarik, mesin dinyalakan. Suaranya betuk-betuk sebentar, sebelum kemudian menderu stabil, seperti suara napas berat dari makhluk tua yang enggan tapi patuh. Dari daratan, kapal itu hanya tampak seperti satu lagi kapal kecil yang pergi menyusuri laut malam, mencari ikan di perairan jauh. Tapi kalau kau berdiri di dermaga malam itu, memperhatikan lebih dekat, akan menyadari sesuatu yang berbeda. Cara mereka bergerak terlalu rapi, cara mereka saling memberi isyarat terlalu terukur, dan tatapan mereka ke arah utara,
bukan tatapan orang yang pergi mencari ikan. Itu tatapan orang yang tahu bahwa di balik gelap Laut Timor, mereka sedang menuju wilayah musuh, dengan hanya penyamaran sebagai nelayan dan keberanian bodoh sebagai pelindung. Saat lampu-lampu Darwin menghilang di belakang mereka, hanya tersisa suara mesin tua dan desis angin laut. Di hadapan mereka, terbentang ribuan kilometer air yang dijaga Jepang, penuh ranjau, patroli, dan bahaya tak terlihat. Dan di tengah semua itu, beberapa intel Australia yang menyamar jadi nelayan, siap mempertaruhkan nyawa demi informasi yang mungkin tak pernah diketahui publik. Kapal nelayan tua itu terus bergoyang, memotong gelombang dengan lambung kayu yang berderit, meninggalkan garis cahaya Darwin yang makin mengecil di belakang mereka. 12 jam kemudian, pagi buta di Laut Timor. Langit di timur mulai berwarna abu-abu kebiruan, lalu perlahan berubah jingga pucat. Angin yang tadi malam dingin menggigit, kini mulai menghangat, membawa bau laut yang lebih segar. Di kejauhan, permukaan air berkilau pelan, seperti kain logam yang diremas. Di geladak kapal, Jaka berdiri memandang ke cakrawala. Satu tangan memegang tiang, satu lagi memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Matanya merah, bukan karena kurang tidur semata, tapi karena ia tak pernah benar-benar percaya bahwa ide ini bisa berhasil. Di belakangnya, Bilal sedang merapikan kabel radio yang disembunyikan di antara gulungan tali dan jaring. Radio itu belum dinyalakan mereka, terlalu dekat dengan Australia, dan terlalu jauh dari target. Sementara Thomas setengah badan masuk ke ruang mesin, memastikan nyawa kapal itu terus berdetak. Berapa jauh lagi ke jalur patroli Jepang? Tanya Jaka tanpa menoleh. Morrison, yang sekarang lebih sering dipanggil dengan nama samaran Morris, mengeluarkan peta lusuh dari balik baju kerjanya. Peta itu ditempelkan ke papan kayu dengan paku kecil dan sedikit lem seadanya. Di atasnya, garis-garis pensil menunjukkan rute kapal perang Jepang, titik-titik yang diduga sebagai pos pengamatan, dan jalur aman yang diperkirakan intel sekutu. Kita sudah keluar dari pelukan Darwin, jawab Morris pelan. Mulai sekarang, anggap saja setiap titik di horizon bisa jadi mata Jepang. Jaka mengerutkan kening, menatap peta. Kita beneran akan lewat dekat Kupang, sejauh mungkin di luar jangkauan meriam pantai, kata Morris. Tapi cukup dekat untuk melihat jenis kapal yang keluar masuk pelabuhan, dan menghitung pesawat yang terbang ke arah mana. Tama muncul dari ruang mesin, mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. Mesin baik-baik saja untuk kapal setua ini, tapi kalau kita dikejar kapal patroli Jepang, jangan harap bisa kabur. Morris menatapnya. Kalau kita sampai dikejar, itu artinya penyamaran kita gagal. Dan kalau sudah begitu, kabur pun percuma. Hening sejenak menyelimuti dek. Suara mesin dan gemericik air di sisi kapal jadi satu-satunya latar. Tiba-tiba, suara burung laut terdengar. Seekor burung camar melintas rendah, sayapnya hampir menyentuh air. Di kejauhan, garis tipis gelap mulai muncul tanda bahwa mereka mendekati perairan yang lebih sibuk. Laut Timor bukan sekadar hamparan kosong. Ia adalah jalur transportasi vital yang kini direbut Jepang. Baik, kata Morris akhirnya, memecah keheningan. Kita mulai main peran. Ia menepuk punggung Jaka. Kau yang paling kelihatan seperti orang lokal. Kau yang mulai dengan jala. Jaka menghela napas panjang, seolah hendak menghembuskan keluar seluruh identitas lamanya sebagai sersan angkatan darat. Ia mengambil jala besar yang sudah disiapkan. Merasai beratnya di tangan. Bukan senapan, bukan granat api jaring. Alat hidup orang pesisir sejak ratusan tahun. Kalau begini, saya resmi jadi nelayan paling bersenjata di Laut Timor, gumamnya. Jangan lupa jalannya juga, tambah Morris. Nelayan gak berdiri lurus seperti di parade. Mereka capek, bahunya turun, jalannya pelan. Ingat, kita sudah di laut berhari-hari dalam cerita kita. Jaka mengubah postur. Bahunya dibuat sedikit turun, langkahnya lebih santai. Wajahnya dibuat setengah malas, setengah bosan. Begini jauh lebih meyakinkan, kata Morris. Kalau Jepang tanya, kita bilang kita baru dari laut dalam. Hasil tangkapan buruk, dan kita mau cari tempat lebih tenang dekat pesisir timur. Bilal tertawa kecil. Kalau mereka tanya, Sir, bahasa apa yang kita pakai? Morris mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya daftar kata kota sederhana dalam bahasa Melayu. Ikan, laut, lapar, pasar, Kupang, keluarga. Mereka sudah berhari-hari menghafal kata-kata itu di Darwin, dipandu oleh penerjemah lokal. Kita bicara sesedikit mungkin, jelas Morris. Kalau mereka pakai bahasa Jepang,
kita cuma jawab dengan wajah kosong. Kalau mereka pakai bahasa Melayu, kita jawab pendek-pendek. Dan kalau mereka pakai bahasa Inggris, berarti kita sudah selesai. Potong Tama. Karena itu artinya mereka tahu kita bukan nelayan biasa. Langit semakin terang. Di kejauhan, sebuah titik kecil muncul di garis horizon. Kecil, tak bergerak, tapi perlahan. Makin besar, mata Morris langsung menyipit. Teropong. Bilal meraih teropong militer yang disamarkan dalam kantong kain coklat. Dari jauh terlihat seperti tabung bekas, tapi lensa di dalamnya tetap jernih. Morris mengangkat teropong, menempelkannya ke mata. Di ujung sana bentuk kapal mulai terlihat. Bukan kapal nelayan, bukan juga kapal dagang besar. Siluetnya ramping, bersenjata. Kapal patroli Jepang. Kontak pertama, gumamnya. Mereka ada di jalur yang kita perkirakan. Jaka menelan ludah. Mereka lihat kita, belum jelas. Morris menurunkan teropong. Tapi anggap saja ya, dari sekarang kalian bukan prajurit. Kalian lapar, kalian kepanasan, dan kalian cuma mau cari ikan. Ia bergerak cepat. Tama, pelankan mesin sedikit. Bukan kayak kapal yang lari. Kapal kita kapal nelayan malas yang gak punya alasan buru-buru. Siap. Tama masuk lagi. Suara mesin perlahan mengecil, bergetar lebih halus. Jaka, lempar jala. Bikin seperti kau sudah biasa melakukan ini sejak umur 10 tahun. Jaka menarik napas dalam. Ia mengangkat jala besar, memutar tubuh, dan dengan gerakan yang ia pelajari terburu-buru dari pelatih nelayan di Darwin, ia melempar jala itu ke laut. Jala terbuka di udara seperti kipas besar, lalu jatuh dengan suara peluung yang pelan tapi jelas. Air memercik, membasahi batas geladak. Bilal menunduk di dekat buritan, pura-pura memperbaiki tali. Padahal, matanya terus mengawasi kapal patroli yang mendekat perlahan. Mereka mengubah haluan, lapornya. Sepertinya menuju ke arah kita. Morris kembali mengangkat teropong. Kali ini, ia bisa melihat lebih jelas bendera matahari terbit yang berkibar di tiang kapal patroli. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar. Ini ujian pertama kita, katanya tenang. Kalau kalian bisa lewat dari ini, kemungkinan besar kita bisa bertahan di sisa misi. Kapal patroli itu semakin dekat. Sekarang sudah cukup dekat untuk terlihat dengan mata telanjang siluet senapan mesin di haluan. Awak kapal yang mondar-mondar di dek, dan seorang perwira yang berdiri dengan kacamata di tangan. Bilal, kata Morris pelan. Kau lihat tong-tong di dekatmu? Itu untuk ikan. Kalau Jepang tanya, jangan biarkan mereka terlalu dekat dengan lantai kapal. Bilal mengangguk. Kalau mereka mau naik, kalau mereka naik, kita senyum, kita bicara pendek, dan kita berdoa, mereka malas menggeledah sampai ke papan lantai. Jaka menarik jala perlahan. 1-2 ikan kecil terperangkap, berkilauan di antara jaring basah. Ia pura-pura menggerutu, seolah kesal karena tangkapannya payah. Suasana di atas kapal berusaha dibuat senormal mungkin, tapi di bawahnya ada ketegangan yang hampir terasa di udara. Kapal patroli Jepang kini cukup dekat, sehingga suara mesin mereka terdengar jelas. Tidak lama, suara peluit tajam terdengar perintah dari perwira di geladak mereka. Siap, bisik Morris. Ingat, jangan menatap mereka seperti musuh. Tatap mereka seperti nelayan menatap pejabat pajak. Kau bisa bayangkan posisi mereka sekarang, sebuah kapal nelayan reot, penuh jaring, tong, dan bau amis, berhadapan dengan kapal patroli Jepang bersenjata lengkap di tengah laut timur laut yang secara efektif sekarang adalah laut milik kaisar. Suara megafon terdengar. Bahasa Jepang cepat, tajam, tak ramah. Haka melirik Morris sekilas. Dia bilang apa, Sir? Tanya Jaka pelan. Morris mengangkat tangan, melambai pelan ke kapal patroli. Lalu ia menjawab dalam bahasa Melayu terbata. Sesuai skenario yang mereka siapkan, nelayan. Dari Kupang, cari ikan. Laut, susah. Laut, susah. Perwira di kapal Jepang bicara lagi. Kali ini lebih keras. Jarak antara kapal makin dipersempit. Senapan mesin di haluan kapal patroli tampak jelas. Moncongnya mengarah ke laut, tapi cukup dekat untuk menjadi ancaman. Dia minta kita berhenti, kata Morris. Tama, netral, jangan matikan, jangan lari. Tama mengangguk, memutar tuas. Mesin kapal nelayan itu perlahan memperlambat putarannya, hingga kapal hanya melayang mengikuti ombak. Jaka terus memainkan jala, seolah tak mengerti betul apa yang terjadi. Bilal menunduk, berpura-pura sibuk mengikat tali, menyembunyikan wajahnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam,
Kapal patroli itu menggoyangkan bendera kecil, sinjal biswal. Morris menatap, mengingat pelatihan singkat kode sinyal yang ia dapat sebelum berangkat. Dia mau tahu tujuan kita, gumamnya. Baiklah. Ia mengambil potongan kain putih dan mengikatnya pada tiang kecil, menggerakkannya perlahan. Sambil itu, ia berteriak dalam bahasa Melayu campur, kupang, pasar, ikan, hening pendek. Hanya suara ombak di sela-sela mesin yang menggeram. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari kapal patroli, terdengar balasan. Bukan dalam bahasa Jepang, melainkan dalam bahasa Melayu patah-patah dengan aksen berat. Ikan. Mana? Tunjuk. Morris menelan ludah. Ini luar skenario. Kalau mereka menuntut bukti, jaring kosong bukan jawaban yang baik. Ia menoleh ke Jaka dan berbisik cepat. Naikkan jala, apapun yang ada di situ. Kita butuh bukti bahwa kita benar-benar nelayan. Jaka mengangguk, menarik jala sekuat tenaga. Otot-otot di lengan dan punggungnya menegang. Air menetes dari jaring basah, menetes ke kaki mereka. Di dalam jaring, beberapa ikan kecil melompat-lompat, sisiknya memantulkan cahaya pagi. Tidak banyak, tapi cukup untuk tidak sepenuhnya kosong. Morris mengangkat beberapa ikan, memamerkannya dengan gerakan lebar ke arah kapal patroli. Ikan, sedikit, laut susah, teriak, nya. Perwira Jepang itu memandang sebentar, lalu berbicara dengan seseorang di belakangnya. Keputusan mereka, apapun itu, akan menentukan apakah misi penyamaran ini berakhir hanya 1 hari setelah dimulai, atau berlanjut ke wilayah yang lebih berbahaya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti mengulur nasib di ujung pisau, kapal patroli itu perlahan mengubah haluan. Senapan mesin di haluan tidak lagi mengarah ke kapal nelayan. Mesin menggerung lebih keras, dan perlahan-lahan mereka menjauh. Morris menahan napas sampai kapal itu jadi titik kecil lagi di horizon. Baru setelah benar-benar jauh, ia menghembuskan napas panjang. Selamat datang di Laut Timor, katanya pelan, menatap anak buahnya satu persatu. Itu baru babak pertama. Selamat datang di Laut Timor, kata Morris pelan, menatap anak buahnya satu persatu. Itu baru babak pertama. Siang hari mulai naik di Laut Timor. Matahari memukul permukaan air dengan cahaya keperakan yang menyilaukan. Gelombang tak lagi jinak. Ia memantul pelan ke lambung kapal, membuat perahu nelayan tua itu berderit seperti sendi orang tua yang dipaksa berlari. Di dek, bau ikan, solar, dan keringat bercampur jadi satu. Jaka duduk bersandar pada tong kayu, memotong-motong ikan kecil dengan pisau tumpul. Sisik-sisik ikan menempel di lengannya, berkilauan di bawah matahari. Kalau perang selesai, gumamnya, saya sumpah gak mau makan ikan lagi selama setahun. Tama tertawa pendek sambil memeriksa tali temuli di dekat haluan. Kau baru beberapa hari jadi nelayan, Ja. Orang sini sudah bertahun-tahun hidup dari laut, ya. Tapi mereka tidak sedang pura-pura sambil diincar kapal patroli Jepang, sahut Jaka, melemparkan kepala ikan ke ember. Di buritan, Bilal dan Morris duduk bersisian. Peta terbuka di antara mereka, garis-garis tipis pensil menandai rute yang barusan mereka lewati, dan posisi kapal patroli Jepang yang nyaris menghentikan mereka. Catat di sini, kata Morris, menunjuk titik di peta. Kapal patroli kelas kecil, kemungkinan berhome base di Kupang. Arah datang dari Barat Daya. Haluan berbelok ke timur setelah interogasi singkat. Bilal menulis di buku catatan kecil yang sampulnya sengaja dibuat lusuh, seolah cuma buku belanja nelayan. Tapi di dalamnya tertulis rapi dalam kode, waktu, arah, jenis kapal dan dugaan rute. Kalau kita bisa petakan pola patroli mereka, pesawat bomber kita bisa menghindari jalur-jalur ini, kata Morris lirih. Atau malah sebaliknya menghantam mereka di titik buta. Bilal mengangkat kepala, menatap horizon, hanya air, dan garis tipis samar daratan yang masih terlalu jauh. Berapa banyak info yang kita butuhkan sebelum dianggap cukup? Morris terdiam sesaat. Jawaban jujurnya, sebanyak mungkin sebelum kita mati. Tapi ia menahan diri. Cukup sampai Darwin bisa tahu jam berapa Jepang bergerak, dari mana mereka datang, dan kemana mereka pergi, jawabnya. Dan kalau kita bisa dapat info tentang lapangan udara di pantai timur, itu bonus besar. Menjelang sore, garis samar daratan mulai tampak lebih jelas. Siluet pulau-pulau di selatan timur muncul seperti bayangan gelap di ufuk. Bukan pelabuhan besar, bukan kota, hanya garis pantai yang tampak sepi dari jauh. Tapi Morris tahu, di balik pepohonan dan bukit-bukit rendah itu, tersembunyi mata Jepang
Dan juga mata-mata sekutu. Siap-siap, katanya pada semua. Kita akan dekati perairan dekat kampung-kampung kecil. Di sini, kalau kita terlalu asing, orang lokal bisa jual kita ke Jepang. Jadi, kita harus kelihatan miskin dan menyedihkan, tanya Tama. Lebih dari itu, jawab Morris. Kita harus kelihatan. Tidak penting. Kapal mengarah ke teluk kecil yang tampak sunyi. Air di sini lebih tenang, berubah dari biru tua ke hijau pucat. Di kejauhan, beberapa perahu layar kecil terlihat seperti titik-titik kayu. Asap tipis naik dari balik pepohonan tanda ada kampung. Kalau ini kampung pro Jepang, tanya Jaka. Kalau begitu, kita cuma lewat dan pura-pura nggak punya waktu singgah, jawab Morris. Misi kita bukan sok jadi pahlawan, misi kita dengar, lihat, catat, dan pergi hidup-hidup. Saat mereka makin mendekat, suara samar-samar mulai terdengar. Anak kecil berteriak, ajam berkokok, gonggongan anjing. Kapal tua mereka bergerak pelan, seolah tepat seperti kapal nelayan biasa yang kembali dari laut dengan hasil tangkapan seadanya. Jah, siap, tanya Morris. Jaka mengangguk. Di wajahnya, sikap sersan angkatan darat menghilang, berganti dengan ekspresi lelaki kampung kelelahan. Mereka sudah berlatih ekspresi itu di Darwin, dengan bantuan orang Timor asli yang direkrut Intel. Mata sedikit sayu, bahu jatuh, mulut banyak mengeluh. Kapal itu masuk lebih dekat ke pantai. Pasir coklat pucat tampak. Ombak kecil memecah di bibir pantai. Di sana, beberapa orang mulai memperhatikan mereka, laki-laki berbaju lusuh. Perempuan membawa keranjang, anak-anak berlari dengan rasa ingin tahu. Morris berbisik pada Bilal, siapkan radio, kita mungkin akan dapat sesuatu di sini. Mereka membuang jangkar agak jauh dari pantai. Tampak seperti kapal yang berhenti sebentar, bukan kapal yang mau merapat penuh. Dari pantai, seorang lelaki tua dengan sarung dan kaus tanpa lengan melambaikan tangan. Ia naik ke perahu kecil dan mulai mendayung mendekat. Wajahnya terbakar matahari. Mata sipitnya tajam. Tak sepenuhnya percaya, tak sepenuhnya ramah. Ini dia, gumam Tama. Tes kedua. Perahu kecil itu menempel di lambung kapal. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu. Dari mana? Tanyanya dalam bahasa Melayu dialek lokal. Haka Jangmaku seperti yang direncanakan. Kupang, jawabnya pelan. Ikan sedikit, laut susah. Lelaki tua itu mengamati jala, tong, dan ikan-ikan kecil di dek. Ia mengendus, seolah mencium kejujuran dari bau kapal. Kalian biasa datang sini? Jarang, jawab Jaka, mengingat kalimat yang mereka susun. Sekarang Jepang banyak, kapal banyak, semua susah. Mata lelaki tua itu berubah saat mendengar kata Jepang. Ada sesuatu seperti rasa jengkel yang ia sembunyikan. Jepang juga susah, gumamnya. Tanya ini, tanya itu. Ambil ikan, ambil beras. Moa, mau. Morris memperhatikan dengan seksama, nada suara lelaki tua itu memberi petunjuk penting. Semangat pro-Jepang di kampung ini tidak kuat. Mungkin malah sebaliknya. Jaka berpura-pura mengeluh. Kami, nelayan cuma mau hidup. Jepang tanya-tanya terus. Kapal perang lewat terus. Cuma bikin takut. Lelaki tua itu mengangguk setuju. Jepang bilang mau lindungi. Tapi mereka cuma ambil. Di Kupang, banyak serdadu? Pertanyaan itu membuat Morris menegakkan punggung sedikit. Ini menarik. Lelaki itu bukan hanya mengeluh, dia mencari informasi. Jaka berpura-pura berpikir. Banyak. Ia mengangkat bahu. Saya tidak tahu hitung. Tapi tiap hari lihat tentara. Kapal besar, kapal kecil. Pesawat juga banyak. Lelaki tua itu mendengus kecil. Pesawat banyak. Terbang kemana? Morris menangkap kesempatan itu. Ia sedikit maju, pura-pura ikut mengeluh. Kadang ke timur, kadang ke barat. Kami cuma lihat bayang-bayang saja. Tidak tahu mereka mau perang di mana. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Tapi kalian lihat. Tiap hari, pagi, sore. Pertanyaan itu terlalu spesifik untuk orang kampung biasa. Morris langsung curiga. Lelaki ini tidak hanya nelayan tua biasa. Ada kemungkinan ia adalah penghubung lokal yang selama ini dicari Intel Australia orang. Yang diam-diam mencoba mengukur kekuatan Jepang. Morris menimbang cepat. Seberapa jauh ia bisa membuka diri tanpa membahayakan misi? Ia memilih jalan tengah. Ada hari ramai, ada hari sepi, katanya. Tapi pesawat banyak terbang pagi sekali dari arah timur. Kapal perang banyak lewat malam. Lelaki tua itu mengangguk.
seolah mencocokkan potongan puzzle di kepalanya. Jepang bodoh, gumamnya. Mereka pikir orang kampung tidak lihat apa-apa. Morris memutuskan untuk menusuk sedikit lebih jauh. Bapak tinggal di sini lama? Seumur hidup, jawab lelaki itu bangga. Aku tahu kapan laut marah, kapan ikan datang, kapan kapal asing masuk. Dulu kapal Belanda, sekarang kapal Jepang. Mereka semua pikir ini laut mereka. Tapi laut ini lebih tua dari mereka semua. Ada jeda sebentar. Hembusan angin lewat, mengibaskan ujung sarung lelaki itu. Morris memiringkan kepala, menurunkan suaranya. Kalau laut bisa bicara, katanya hati-hati. Laut akan bilang berapa kapal perang Jepang yang lewat sini setiap minggu. Lelaki tua itu menatapnya lama. Terlalu lama, Jaka dan Bilal merasa tengkuk mereka dingin. Kalau lelaki ini pro Jepang, satu kalimat salah bisa membuat mereka dikhianati. Tapi kemudian lelaki itu terkekeh pelan. Laut tidak bicara, katanya. Tapi orang tua masih bisa hitung. Ia mengangkat 3 jari. Tiap minggu, 3 kapal besar lewat timur. Banyak meriam dari selatan ke utara. Kadang lebih, ia mengangkat 2 jari lagi. Kapal kecil, lebih banyak. Kadang aku tidak hitung lagi. Tapi mereka sering lewat malam. Mereka pikir orang tidur. Morris mencatat semuanya di kepalanya detail demi detail. 3 kapal besar per minggu. Rute selatan ke utara mungkin konvoi logistik, atau kapal perang menuju front lain. Pesawat? Tanya Bilal. Pura-pura penasaran sebagai orang muda yang takut pada suara mesin di langit. Mereka terbang dari timur, jawab lelaki itu. Pagi sekali, 1, 2, 3. Aku tidak tahu jenisnya, tapi kalau suara mereka hilang ke barat, tidak semua kembali lagi. Kadang malam, kami dengar boom. Jauh sekali. Bom, serangan udara sekutu. Itu berarti, di suatu tempat di barat, sudah ada perlawanan. Jepang punya gudang besar di mana? Tanya Morris perlahan, seolah sekadar ingin tahu sebagai nelayan yang takut gudang itu meledak dekat kampung. Lelaki itu melirik ke pantai, ke pepohonan, seolah ada yang menguping. Lalu ia merapatkan perahunya lebih dekat ke lambung kapal. Kau bukan cuma nelayan, katanya lirih, hampir berbisik. Kata-kata itu menampar udara di sekitar mereka. Jantung Morris, Jaka, Bilal, dan Tamo seolah berhenti sesaat. Suara ombak dan burung laut menghilang, digantikan suara detak jantung yang tiba-tiba terdengar lebih keras di telinga mereka sendiri. Morris menatap lelaki tua itu. Rahangnya mengeras sedikit. Dalam sekejap, ia harus memutuskan, tetap pura-pura, atau mengakui sebagian kebenaran. Lelaki tua itu melanjutkan, masih dengan suara pelan. Belanda dulu juga datang dengan wajah capek, pura-pura nelayan, pura-pura pedagang. Jepang sekarang juga begitu. Kadang-kadang aku sudah tua. Aku tahu bedanya jalan kaki orang yang cari ikan dan jalan kaki orang yang cari berita. Ia mengetuk lambung kapal pelan dengan ujung jarinya. Kapal ini terlalu rapi buat nelayan miskin. Terlalu siap buat badai. Mata Morris menyipit. Di hadapannya, bukan sekadar lelaki tua. Kampung ini orang yang sudah bertahan-tahan. Mengamati dunia lewat kapel-kapel yang datang dan pergi. Kalau aku teriak Jepang, kalian habis. Lanjut lelaki itu, masih tenang. Tapi kalau kalian habis, siapa yang akan bikin Jepang takut? Sebuah pilihan terbuka di udara, percaya, atau mencurigai. Tapi di medan bayangan seperti ini, terkadang kepercayaan pada orang asing adalah satu-satunya jembatan. Morris mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya sampai hampir tak terdengar. Kami cuma mau tahu apa yang laut sudah lihat, katanya, supaya suatu hari kapal Jepang berhenti lewat sini. Lelaki tua itu tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum yang letih, tapi mengandung sesuatu yang mirip harapan. Kalau begitu, katanya, kalian harus dengar baik-baik. Jepang punya mata bukan cuma di laut. Mereka punya mata di kampung. Dan salah satu mata itu sudah lama ingin tertutup. Ia melirik ke pantai lagi, lalu kembali menatap Morris. Malam ini, jangan tidur terlalu nyenyak. Kalian mungkin akan kedatangan tamu. Atau masalah. Di atas kapal nelayan penyamaran itu, atmosfer berubah. Mereka bukan lagi sekadar kapal yang pura-pura mencari ikan. Mereka kini berada di simpul tipis antara kerjasama lokal, pengkhianatan, dan intel vital tentang kekuatan Jepang di Laut Timur. Jaring mereka bukan hanya berisi ikan. Pelan-pelan, jaring itu mulai berisi informasi, dan juga musuh yang tak kelihatan. Malam turun pelan di teluk kecil itu. Langit berubah dari biru ke ungu, lalu ke hitam pekat. Di atas, bintang-bintang mulai muncul satu persatu,
seperti lubang kecil di tirai gelap. Ombak memukul lambung kapal dengan ritme yang lebih tenang. Tapi suara itu justru menambah kesan sepi. Kapal nelayan penyamaran itu terembanaming lembut, dengan jangkar menancap di dasar pasir. Dari pantai, hanya ada beberapa titik cahaya kecil lampu minyak dari rumah-rumah kayu. Asap tipis mengepul di udara, terbawa angin malam ke arah laut. Di dek, lampu hanya satu. Lampu Petromax yang sengaja diredupkan. Cahaya kekuningannya memantul di papan kayu, menerangi wajah Morris, Jaka, Bilal, dan Tomo yang duduk melingkar. Di tengah mereka, terbuka sebuah kotak kayu kecil yang tadi siang diangkat dari ruang sembunyi di bawah lantai. Di dalamnya, rapat tersusun, radio militer portabel, kabel, antena lipat, dan buku kecil berisi kode sandi. Jadi, kita percaya orang tua itu? Tanya Tama, masih setengah ragu. Suaranya direndahkan, seolah angin pun bisa jadi mata-mata Jepang. Morris menatapnya. Dia tahu kita bukan nelayan. Kalau dia mau jual kita ke Jepang, sudah dari tadi dia teriak. Belum tentu, sahut Bilal pelan. Dia juga bilang, Jepang punya mata di kampung. Bisa saja dia salah satu mata itu, dan lagi menimbang berapa harga yang pas untuk menjual kita. Jaka menggeleng, memandang ke arah pantai yang hanya tampak sebagai garis gelap. Aku lihat cara dia ngomong waktu sebut nama Jepang. Itu bukan suara orang yang suka sama mereka. Itu suara orang yang sudah terlalu lama diperas. Morris menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam kerjaan kita, nggak ada jaminan. Yang ada cuma taruhan terhitung. Dan menurutku, orang tua itu taruhan yang layak. Ia menutup kotak kayu, menyisakan radio di luar. Tapi kita tetap anggap kampung itu bisa bahaya. Mulai sekarang, tidak ada yang jalan sendirian. Tidak ada suara keras. Dan kalau ada perahu mendekat tanpa lampu, kita siap. Tama mengernyit. Siap dalam arti senjata? 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 Morris menatap ke sekeliling dek untuk memastikan mereka benar-benar sendiri, lalu menggeser satu tong kayu. Di baliknya, ada ruang kecil di lantai yang bisa dibuka. Ia mengangkat papan itu, memperlihatkan 2 pistol, 1 senapan pendek lipat, dan beberapa granat yang dibungkus kain. Kita nelayan, katanya lirih. Tapi kita bukan nelayan pasrah. Beberapa jam kemudian, teluk itu jatuh dalam keheningan. Lampu-lampu di pantai satu persatu padam, hanya tersisa titik cahaya samar dari kapal nelayan mereka. Jaka duduk di dekat haluan pura-pura, mengawasi jaring yang dibiarkan terendam sebagai kamuflase. Di tangannya, termenyelip pistol kecil, tersembunyi di balik kain sarung. Bilal di buritan, dekat radio, seolah sedang tidur menyandar pada tong. Tama di dekat ruang mesin. Sementara Morris bergerak mondar-mandir pelan. Tampak seperti orang yang kebanyakan gelisah untuk bisa tidur. Jam berapapun itu, malam sudah dalam. Angin berubah lebih dingin. Laut lebih gelap. Lalu, terdengar suara itu. Pelan, nyaris tenggelam oleh suara ombak. Cek, cek, cek. Seperti sesuatu yang memukul air dengan ritme teratur. Shaka menegang. Ia memicingkan mata ke arah suara. Tapi gelap, terlalu pekat. Perahu, bisiknya. Morris yang sedang di tengah dek, langsung melambai pelan, memberi isyarat senyap. Ia merunduk, bergerak ke arah buritan, mematikan lampu Petromax, hingga nyaris hanya pijaran kecil yang tersisa. Kapal mereka tenggelam dalam kegelapan. Hanya garis samar lambung yang terlihat. Suara itu makin jelas sekarang. Dentuman kayu kecil menghantam air. Dayung, Tama merangkak perlahan ke posisi dekat ruang mesin, mengambil sesuatu dari balik papan senapan pendek lipat. Ia tidak mengokangnya, hanya memegangnya di balik bayang-bayang. Bilal pura-pura tetap tidur, tapi telinganya tajam, jantungnya berdegup berlebihan. Morris merunduk di sisi kapal, mengintip ke arah suara. Perlahan, bentuknya muncul. Sebuah perahu kecil, tanpa lampu, bergerak pelan mendekat. Di atasnya, siluet 2 orang. Tenang, bisik Morris, hampir tanpa suara. Tunggu sampai kita tahu siapa mereka. Perahu itu berhenti beberapa meter dari lambung kapal. Salah satu sosok di atas perahu bersuara pelan, dalam bahasa Melayu dengan aksen lokal. Nelayan dari Kupang, masih bangun? Nada suaranya mirip, sangat mirip. Morris mengerutkan kening. Ia mengenali suara itu. Lelaki tua dari siang tadi. Jaka langsung sedikit rileks, tapi Morris mengangkat tangan, menyuruh tetap waspada. Ia menjawab dengan suara yang dibuat malas,
seperti orang baru terbangun. Masih. Laut belum kasih kami tidur nyenyak. Lelaki tua itu tertawa pelan. Laut jarang baik sama orang kecil. Perahunya merapat. Kali ini Morris bisa melihat jelas. Lelaki tua yang sama, bersama seorang pemuda kurus dengan mata tajam, mungkin cucu atau keponakannya. Di perahu mereka ada karung-karung kecil. Aku bilang tadi siang, kata lelaki tua itu, suaranya kini lebih serius. Malam ini kalian dapat tamu. Tamu baik atau tamu buruk? Tanya Morris. Hati-hati, itu tergantung dari sisi mana kalian lihat. Jawab lelaki itu. Boleh aku naik? Morris menimbang sebentar, lalu mengangguk pelan-pelan. Jaka mengulur tangan, membantu lelaki tua naik ke kapal. Pemuda kurus itu tetap di perahu, memegang dayung, siap pergi kapan saja. Di dek, lelaki tua itu berdiri sejenak, mengamati sekeliling dengan mata yang seperti sudah terlalu lama melihat terlalu banyak hal. Nama kalian apa? Tanyanya pendek. Morris tersenyum tipis. Nelayan tidak banyak pakai nama. Bapak, yang penting perut kenyang. Lelaki tua itu mendengus. Jawaban orang yang biasa berbohong. Mata Morris dan Jaka saling bertemu. Tegang. Tapi sebelum situasi makin kaku, lelaki tua itu mengangkat tangan, seolah meminta mereka diam. Tenang, katanya. Kalau aku mau kalian mati, aku tidak datang dengan perahu kecil. Jepang pakai kapal besar dan senapan mesin. Ia menurunkan suaranya. Aku datang bukan untuk jual kalian. Aku datang untuk berbisik. Ia menggeser salah satu karung kecil yang ia bawa, menaruhnya di dek. Dari luar, karung itu terlihat biasa saja seperti karung beras atau garam. Tapi cara ia menyentuhnya menunjukkan itu bukan sekadar bahan dapur. Ini apa? Tanya Jaka. Sesaji untuk laut, jawab lelaki tua itu datar. Atau, untuk kalian, kalau kalian tahu cara pakainya. Morris berjongkok, membuka karung itu perlahan. Di dalamnya, bercampur di antara beberapa benda biasa seperti kelapa kecil, seikat daun, dan kain. Ada benda lain. Sepotong logam bengkok dengan huruf Jepang, pecahan kecil kaca tebal, dan potongan kayu dengan bekas cat abu-abu tua ini. Morris menyentuh logam itu, merasakan permukaannya yang kasar. Serpihan dari kapal Jepang yang meledak jauh di barat, kata lelaki itu. Aku punya keluarga di sana. Mereka bilang, kadang malam ada suara pesawat, lalu suara bom. Kapal Jepang tidak selalu kembali. Mata Morris menyipit. Itu artinya operasi sekutu di wilayah lain sudah mulai menggigit. Lelaki tua itu duduk bersandar pada tong kayu, seperti pemilik rumah yang santai. Aku tidak bisa baca tulisan Jepang, katanya. Tapi anak Belanda dulu pernah bilang, huruf seperti itu biasa dipakai di lambung kapal. Kadang ada nomor, kadang ada nama. Morris mengambil serpihan itu lebih dekat ke lampu. Di situ, samar-samar, ada jejak karakter Jepang yang tergores kasar. Kalau kalian punya orang yang bisa baca ini, lanjut lelaki tua, kalian tahu kapal mana saja yang sudah tenggelam. Dan kalau kalian tahu mana yang tenggelam, kalian tahu mana yang belum. Informasi itu berharga. Sangat berharga. Bilal, yang kini sudah duduk, ikut memperhatikan. Bapak, kenapa bantu kami? Tanyanya jujur. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang lelah. Waktu Belanda datang, mereka ambil hasil bumi. Waktu Jepang datang, mereka ambil lebih banyak beras, ikan. Bahkan orang, mereka bilang, ini perang besar. Bagi orang seperti aku, perang cuma berarti satu, perut makin kosong. Ia menunjuk ke arah daratan yang gelap. Jepang bikin pos di bukit dekat kampung. Mereka simpan beras, peluru dan minyak di sana. Tapi orang kampung tetap lapar. Kalau kalian tanya aku kenapa aku bantu kalian, jawabannya sederhana. Aku ingin lihat hari di mana orang-orang itu lari dari sini. Morris merasa sesuatu mengencang di dadanya. Itu kemarahan. Kemarahan yang sama yang membuatnya bergabung dengan unit intel berbahaya ini. Pos, mereka di mana? Tanya Morris. Kini dengan nada lebih fokus, lebih profesional. Berapa jauh dari sini? Lelaki tua itu mengangkat tangan, menunjuk arah tertentu di gelap malam. Di balik bukit itu, ada jalan kecil. Hanya orang kampung yang tahu. Gudang mereka tidak besar, tapi cukup untuk memberi makan banyak tentara. Ia menambahkan, setiap 3 hari, kapal kecil Jepang datang ke teluk sebelah bukan teluk ini untuk bawa barang. Malam hari, mereka pikir orang kampung tidak tahu. Tapi orang kampung yang lapar selalu tahu kemana makanan pergi. Jaka mengangguk pelan, mengingat kata-kata itu. Kapan mereka akan datang lagi?
Lelaki tua itu berpikir sejenak, mungkin besok malam, mungkin lusa, tapi tidak lebih dari 3 hari lagi. Morris menoleh ke Bilal. Kau dengar? Bilal sudah siap dengan buku catatannya. Menulis cepat dalam bentuk kode. Waktu, pola, lokasi. Setiap detail kecil bisa jadi perbedaan antara operasi udara yang sukses atau misi bunuh diri. Lelaki tua itu berdiri perlahan. Persendiannya berderit kecil. Sekarang bagian kalian, katanya. Kalau kalian benar bukan nelayan, kalian harus kirim berita ini ke tempat yang bisa bikin langit jatuh di atas kepala Jepang. Ia menatap radio di dekat Bilal. Aku tidak mengerti cara kerja besi itu. Tapi aku tahu kadang malam, aku lihat cahaya berkedip di langit. Lalu beberapa hari kemudian, kapal Jepang hilang. Morris tahu apa yang ia maksud. Serangan udara sekutu yang dikirim berdasarkan informasi yang disadap. Kali ini, mereka ingin jadi sumber informasi itu. Bapak, kata Morris perlahan. Kalau Jepang tahu Bapak bicara dengan kami. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Pahit. Kalau Jepang tahu, aku sudah mati dari dulu. Mereka tidak lihat orang tua seperti aku sebagai ancaman. Mereka salah. Ia menuruni kapal kembali ke perahunya, dibantu Jaka. Sebelum pergi, ia menatap Morris sekali lagi. Nelayan dari Kupang, katanya pelan, dengan nada sedikit mengejek. Kalau kalian berhasil bikin langit marah ke arah bukit itu, jangan lupa, di bawahnya ada kampung. Orang kami tidak perlu ikut terbakar. Morris mengangguk. Kalau kami bisa pilih, kami hanya akan buat gudang mereka yang terbakar, bukan kampungnya. Lelaki tua itu tampak menimbang kata-kata itu, lalu mengangguk kecil. Aku akan lihat nanti. Apakah kalian beda dari Belanda dan Jepang? Ia menaiki perahu kecil. Pemuda kurus langsung mendayung pelan. Suara dayung menjauh, menyatu lagi dengan suara ombak. Malam kembali sepi. Tapi keheningan itu kini terasa berbeda, lebih berat, lebih padat. Di atas kapal nelayan penyamaran itu, mereka tidak lagi cuma punya kecurigaan dan observasi visual. Kini mereka punya target. Gudang Jepang di bukit, kapal suplai yang datang setiap 3 hari, dan rakyat yang terjepit di tengah. Morris menatap radio di dekat Bilal, lalu menatap arah bukit yang tidak terlihat dari kapal. Tertutup gelap malam. Baik, katanya pelan, tapi tegas. Sekarang giliran kita bicara dengan Darwin. Bilal mengangguk, mulai membuka penuh radio set, menyambungkan kabel, memasang antena lipat yang disamarkan. Di ruang sempit di buritan kapal itu, di tengah malam, di teluk kecil di pesisir timur yang dikuasai Jepang, sebuah suara yang tak terlihat akan segera melintasi udara, membawa pesan yang bisa mengubah hari-hari ke depan. Di Laut Timor, nelayan palsu itu bersiap menebar jaring paling berbahaya dalam hidup mereka. Jaring yang bukan menangkap ikan, tapi balasan dari langit. Dini hari, di Laut Timor, jam tak lagi punya arti jelas, tapi tubuh mereka tahu. Ini jam yang biasanya hanya diisi oleh dengkuran dan mimpi buruk. Bukan jam untuk bermain-main dengan radio di wilayah musuh. Di buritan kapal, Bilal berlutut di lantai kayu. Radio set militer kecil terbuka di hadapannya. Kabel menjalar seperti urat di lantai dek, menyambung ke baterai yang disembunyikan dalam tong ikan di belakangnya. Di atas, antena lipat yang tipis disamarkan di antara tiang dan tali. Kalau dilihat sekilas dari jauh, tampak seperti bagian dari alat tangkap biasa. Voltase stabil, gumam Bilal pelan. Lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Kalau cuaca tidak ikut gila, harusnya sinyal tembus. Morris berdiri di dekatnya, memegang buku kode kecil. Di dekat mereka, lampu Petromax dikecilkan sampai cahaya kuningnya hanya sebatas lingkaran kecil di lantai. Menjaga radio tetap terlihat, tapi kapal tetap tenggelam dalam gelap dari jauh. Pastikan kita pakai panggilan yang sudah disepakati, kata Morris lirih. Kalau salah, mereka bisa kira kita ini Jepang yang nyamar, dan radio ini jadi magnet buat serangan mereka sendiri. Di sisi lain, Dek, Jaka dan Tama bertugas jadi mata. Mereka berdua posisinya saling berjauhan. Haka di aluan Tama, di dekat sisi kiri kapal mengawasi laut. Mata mereka mencari hal yang sama. Siluet kapal, lampu yang mencurigakan, atau suara mesin lain selain milik mereka sendiri. Laut bersih, bisik Jaka, menatap ke arah teluk sebelah yang gelap. Kalau ada kapal, mereka juga gelap. Dan itu justru jenis kapal yang paling bikin aku nggak tenang, sahut Tama pelan. Di buritan, Bilal menyalakan radio. Perangkat kecil itu berdengung pelan, lalu memancarkan suara desis statis yang familiar seperti hujan halus di dalam kotak. Suara itu mengisi ruang kecil di sekitar mereka. Bagi telinga biasa, hanya berisik. Bagi mereka,
Itulah denyut nadi komunikasi dengan dunia di luar laut timur yang gelap ini. Bilal mengatur knop frekuensi dengan jari yang hati-hati. Setiap derajat pergeseran berarti dunia yang berbeda. Suara pelaut Amerika, operator Belanda, atau hanya sunyi dan statis. Frekuensi Darwin, di sini, katanya. Siap, Morris membuka buku kode, menunjukkan satu halaman yang sudah diberi tanda. Di sana, ada rangkaian huruf dan angka, bukan kalimat biasa, tapi struktur pesan yang harus dipatuhi. Kita mulai dengan panggilan rutin, kata Morris. Kalau mereka balas, baru kita kirim isi. Bilal menarik napas, menggenggam mikrofon kecil radio itu. Suaranya direndahkan, tapi jelas. Kangaroo, kangaroo, ini Yolathri, Yolathri. Over. Kau mungkin mengira panggilan itu akan terdengar dramatis. Nyatanya, yang terdengar hanya suara pelan di tengah desis statis. Tidak ada musik latar, tidak ada sorak. Hanya suara seorang operator muda yang berbicara ke udara kosong, berharap seseorang jauh di sana mendengar. Beberapa detik berlalu, lalu 1 menit, hanya suara statis yang menjawab. Tama menelan ludah, memeriksa ulang kegelapan di sisi kapal. Mungkin mereka lagi sibuk ya? Diam, bisik Jaka. Kalau ini gagal, kita di sini cuma nelayan palsu dengan mainan mahal. Bilal mengulang panggilan. Kali ini sedikit lebih tegas. Kangaroo ini Jala Ministry. Permintaan sambungan prioritas, over statis. Lalu, sesuatu, suara pelan, jauh, terpotong-potong. Bilal langsung menyesuaikan volume. Dari sela-sela suara gemerisik listrik, muncul suara laki-laki dengan aksen Australia yang jelas. Jala 3, di sini, kangaroo. Sinyal lemah, tapi terdengar. Konfirmasi identitas. Over. Bilal melirik Morris. Ini momen penting. Morris membuka halaman berikutnya di buku kode. Di sana, tertulis urutan singkat angka dan kata yang harus dibacakan untuk mengkonfirmasi identitas mereka sebagai unit legal. Bukan radio palsu milik Jepang. Baca ini, katanya perlahan. Bilal mengangguk. Kangaroo, ini Jala 3. Kode verifikasi. 5, biru, sungai, ke-27. Ulang. 5, biru, sungai, ke-27, over. Ada jeda. Di jeda itu, dahi Bilal mulai berkeringat. Statis, lalu suara itu kembali. Jala 3, kode diterima. Identitas terkonfirmasi. Sinyal kalian lemah. Batasi transmisi. Kirim prioritas intel. Over. Morris hampir tersenyum lega. Hampir. Tapi sekarang justru bagian tersulit. Menyampaikan isi yang mereka dapat dari lelaki tua di kampung. Tanpa menyebut kampung itu. Tanpa menyebut namanya. Tanpa memberi celah bagi Jepang untuk membaca pesan ini jika mereka menyadapnya. Ia menunduk dekat ke Bilal. Berbisik, kita pakai kode lapangan. Jangan sebut kata Jepang, kampung, atau bukit secara langsung. Kita ganti dengan istilah. Bilal mengangguk. Tangannya mencengkeram mikrofon. Ia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan suara datar yang terlatih, ia mulai mengirim. Kangaroo, Jala 3, laporan 1. Pasar besar terdeteksi di pantai utara. Ulang. Pasar besar terdeteksi. Jarak dari posisi kami. Kira-kira 3 jam jalan kaki. Gudang bahan makanan, logistik, dan minyak. Pengawasan ringan. Over di buku kode mereka. Pasar besar berarti gudang logistik musuh. Kata pantai utara adalah pengganti nama wilayah tertentu di timur. Mereka tidak bisa menyebut nama tepatnya di udara terlalu berbahaya. Dari radio, suara kangaroo terdengar lagi, terputus-putus, tapi bisa dipahami. Jala 3. Ulang. Pasar besar pengawasan ringan, konfirmasi sumber, over. Morris menjawab kali ini. Meminjam mikrofon dari Bilal. Suaranya tegas, tak ada sisa keraguan. Kangaroo, ini Morris dari Jala 3. Sumber nelayan tua, kategori lokal high observation, loyalitas, belum pasti, tapi indikasi kuat anti musuh. Sumber menyebut suplai tiba via kapal kecil setiap 3 hari ke teluk sebelah, malam hari. Arah kedatangan dari selatan, over. Jaka dan Tama saling melirik. Di antara semua istilah manis itu, mereka tahu yang dibicarakan adalah orang tua itu, gudang Jepang di bukit, dan kapal patroli kecil yang membawa suplai. Suara di radio terdengar lagi. Jala 3, informasi diterima. Butuh data lebih spesifik. Tanyakan ke nelayan tua. Jumlah karung di pasar besar.
Dan berapa penjaga? Jangan sebut posisinya. Over. Bilal menelan ludah. Mereka mau detail sebelum kirim bomber. Gumamnya. Morris mengangguk. Masuk akal, mereka tidak mau buang bom mahal untuk gudang kecil. Ia kembali bicara ke mikrofon. Kangaroo, mengerti, akan kumpulkan detail tambahan dari nelayan tua. Laporan tambahan, pergerakan kapal gigi tajam 3 unit per minggu, rute selatan ke utara, melewati perairan dekat kami. Waktu dominan, malam. Over. Kapal gigi tajam dalam kode mereka berarti kapal bersenjata. Sedang kapal patroli atau kapal perang ukuran kecil menengah. Suara di radio menjawab, terdengar lebih serius. Jala 3, info kapal gigi tajam. Sangat penting, catat waktu lintasan mereka sejauh yang kalian bisa. Kami butuh pola. Kalian izin operasi diperpanjang di area itu, sampai dapat pola memuaskan. Prioritas tinggi, kapal gigi tajam dan pasar besar. Over, kalimat itu mengandung sesuatu yang tidak terucap. Kalian belum bisa pulang. Morris menyadari itu, tapi wajahnya tetap tenang. Kangaroo, diterima. Jala 3 akan tetap di area catatan. Resiko tinggi. Kapal kami kecil, kemampuan lari rendah. Jika identitas terbongkar, peluang selamat minim. Over, untuk sesaat. Hanya statis lagi yang terdengar. Seperti Darwin, sedang menimbang berapa nilai hidup 4 orang intel, dibanding informasi yang bisa menyelamatkan ratusan prajurit lain. Lalu suara itu kembali. Kali ini lebih pelan. Jala 3. Risiko dicatat. Kalian punya izin penuh ambil keputusan lapangan. Jangan ambil tindakan yang tidak perlu heroik. Tujuan utama, informasi. Kalian juga aset. Ulang, kalian juga aset. Over, ada jeda singkat, lalu penutup resmi. Jala 3. Kangaroo, selesai. Frekuensi tetap pantau. Prioritas kirim laporan jika ada perubahan besar. Semoga laut ramah pada kalian. Out. Bilal memutar nope, menurunkan volume, lalu mematikan radio. Desis statis menghilang, menyisakan keheningan yang lebih tebal daripada sebelumnya. Malam terasa seolah menekan lebih dekat ke kapal. Jadi, kata Tama akhirnya, memecah hening. Apa artinya itu? Persisnya. Morris menutup buku kode, memasukkannya kembali ke kantungnya. Artinya, katanya pelan, kita resmi jadi mata dan telinga Darwin di teluk ini. Dan mereka nggak akan panggil kita pulang sampai mereka dapat yang mereka mau. Jaka menghela napas panjang, menatap ke arah daratan gelap. 3 kapal bersenjata, 1 gudang di bukit, dan 1 kampung penuh orang yang bisa saja jual kita, atau lindungi kita. Dan langit, tambah Bilal. Jangan lupa langit. Begitu mereka siap, langit akan turun ke sini. Untuk beberapa saat, mereka semua diam. Gelombang pelan memukul lambung kapal. Radio sudah disembunyikan lagi di bawah papan lantai, seolah tak pernah ada. Tapi di udara di atas mereka, sesuatu sudah berubah. Sebuah pesan telah terbang dari teluk kecil di pesisir timur ke markas besar di Darwin. Tak terlihat, tak terdengar, tapi nyata. Dan sekarang, setiap detik yang mereka habiskan di laut ini adalah detik di mana mereka hidup di antara 2 dunia. Dunia nelayan palsu yang harus tampak biasa, dan dunia intel yang tahu bahwa setiap pergerakan kapal Jepang bisa berarti hidup atau mati bagi ratusan orang yang belum pernah mereka temui. Malam itu, sebelum tidur bergantian, Morris berdiri sendirian di haluan kapal. Angin malam menyentuh wajahnya. Bau tanah samar dari daratan terbawa ke laut. Di kepalanya, ia melihat peta yang mulai terbentuk, jalur kapal patroli, letak gudang di bukit. Waktu, kapal suplai, kampung yang jadi penonton sekaligus korban. Ia tahu satu hal, cepat atau lambat, semua itu akan bertemu dalam satu titik. Entah titik itu akan jadi kemenangan kecil yang tak pernah disebut di koran, atau jadi kuburan terapung mereka sendiri di Laut Timur. Baiklah, gumamnya pelan, pada laut yang gelap. Kalau ini permainan, kita main sampai habis. Di kejauhan, burung malam melintas, sayapnya hampir tak terdengar. Di bawahnya, kapal nelayan tua yang penuh rahasia terombang-ambing diam. Besok, mereka harus bertemu lagi dengan nelayan tua, dan kali ini mereka bukan hanya minta kabar. Mereka butuh angka, ukuran, dan kelemahan bahasa yang dipahami pesawat pembom di langit.